bebas ya, terutama ular sanca gitu loh, ular berbisa dan sebagainya. Itu karena pernah kejadian ada yang meninggal tuh guys. Waduh, benar juga sih kalau menurut saya. Kenapa pakai protes orang-orang? Dan katanya sekarang itu diteror. Ada ular kobra di depan rumahnya KDM guys. Bahkan di kamarnya KDM guys. Serem. Oh, ampun, serem banget ya. Kenapa sih? Siapa sih dia? Aduh, ini pasti lawan politiknya nih. Atau orang-orang yang gak suka sama KDM. Atau yang merasa terusik. Bener gak? Ayo ngaku-ngaku. Aing mah kumahanya jamatenya. Udahlah, lawan-lawan politiknya nggak usah lah begitu, nggak baik lah kayak begitu, bener nggak sih? Nggak usah pakai neror-neror, apa itu? Nggak bagus lah, orang-orang neror tuh orang-orang pengecut, tau nggak sih? Ya kalau kalian itu nggak suka protes, ya protes langsung, jangan pakai teror-teror lagi, pakai ular kobra tuh, ya kan? Nah gitu aja, udah KDM apapun kebijakanmu saya pasti mensupport, itu karena untuk kebaikan dan kemaslahatan orang banyak, terutama para masyarakat yang memang mendapatkan perhatian dari pimpinan yang memang peduli terhadap masyarakatnya. Salah satunya ini, karena ada korban, maka dibuatkanlah peraturan gitu loh. Jangan sampai kita membuat peraturan tapi nggak tahu terjadinya apa. Kan itu lebih repot malah justru. Bener nggak? Ya. Nah, udah, pokoknya kalian harus benar-benar ini aja. Berterima kasih kepada pimpinan yang memang mau peduli terhadap kehidupan masyarakatnya. Oke? Salam, Lita Gading. Perihal ular kobra yang meneror Kang Deddy Mulyadi dibahas juga oleh psikolog Dr. Lita Gading. Tadi dibahas juga soal ular kobra yang ada di dalam rumah Kang Deddy Mulyadi. Dan ada seorang peramal yang mengatakan bahwa kemungkinan besar orang dalam, orang yang bekerja di rumah Kang Deddy Mulyadi. Dan ada narasi terbaru dari Seputar Berita. Dipengaruhi orang supaya menjelekkan KDM. Psikologi Lita Gading bilang begini. Ada yang nelpon mencoba mempengaruhi saya, bilang KDM itu kepalsuan yang dikemas dengan manis. Suka perempuan kayak Nyi Roro Kidul, suka pakai ikat, Sundanya semacam kejawen, apalah. Saya bilang, kata Dr. Lita Gading, selama orang tersebut ada pengaruh baik terhadap masyarakat dan ada kerja nyata dan tidak merugikan orang lain, I'm fine gitu loh. Tadi kan Dr. Lita Gading menyatakan dukungannya kepada Kang Deddy Mulyadi karena program-programnya itu sangat baik sekali. Detik-detik Kang Deddy Mulyadi marah. Pantas marah Kang Deddy. Hei, berhenti kamu. Duduk. Ini bukan forum bersihkan, ini forum saya. Di sini kamu. Gak mikir kamu. Ini bukan forum vertikal, ini forum saya. Biar rakyat mikir kamu. Punya otak kamu. Ngaku anak muda, ngaku berpendidikan, gak punya otak. Ini pendirian rakyat dan urusan vertikal. Urusan vertikal bukan di sini di lapangan dan bukan urusan saya. Kamu punya otak. Ada orang menderita lagi diselamatkan, kamu teriak Persipas. Siapa kamu? Masuk sini. Cari siapa orangnya. Dengan saya sini. Cari. Saya tidak terima. Sekolah saya cari kamu sekolah di mana. Kalau kamu mahasiswa kamu saya cari kamu di mana. Marah besar. Saya pikir kamu jagoan di sini. Udah, jangan kamu. Saya udah tahu mereka siapa. Kalau kamu mahasiswa saya cari kamu kuliah di mana. Kalau kamu anak sekolah saya cari kamu sekolah di mana.
kamu? Iya. Dah, ya. Ini yang disebut orang harus pakai otak. Lihat ini forum apa? Ini bukan forum Persikas. Kalau nyampein Persikas mau diambil orang, itu bukan urusan saya. Sana ke siapa? Ini yang disebut orang harus pakai otak. Lihat ini forum apa? Ini bukan forum Persikas. Kalau nyampein Persikas mau diambil orang, itu bukan urusan saya. Sana ke siapa? Saya pikir saya takut sama kalian. Persikas pindah kemanapun tidak akan mempengaruhi orang miskin untuk bisa makan. Itu urusan kamu, hobi dan yang menjadi kebutuhan dasar bagi kepentingan masyarakat Subang. Kelola sepak bola untuk menjadi Liga 1, Liga 2 itu perlu biaya besar. Tidak akan bisa Pemda Subang pakai duit Pemda untuk urus main bola. Duit yang dari sisi pribadi oleh suaminya disakitin, ya dalam keadaan sehat. Walaupun yang ini tidak ada kesempurnaan, tapi Allah memberikan jalan bagi hidupnya untuk tetap hidup. Bagi yang merasa bahwa Kang Deddy Mulyadi terlalu berlebihan, terlalu lebay, ada yang komentar seperti itu. Kang Deddy Mulyadi mulai kelihatan watak aslinya. Tidak seperti itu. Itu forum Kang Deddy Mulyadi bersama orang-orang yang membutuhkan bantuan. Padahal urusan Persikas itu tidak ada hubungannya dengan Gubernur Jawa Barat. Tapi kalian itu ngadunya ke manajemen, bukan kepada Kang Deddy Mulyadi. Atau minimal kalian itu ngadunya ke bupati, bukan kepada gubernur. Itu momen sakral loh, momen yang benar-benar serius. Ada pembicaraan dari hati ke hati antara Kang Deddy Mulyadi dan warga miskin istilahnya. Dan kalian rusak momen itu. Hal itulah yang membuat Kang Deddy Mulyadi itu marah. Akhirnya banyak pasar yang komentar negatif tentang Kang Deddy Mulyadi. Tidak akan mempan guys, tidak akan mempan. Yang pasti marahnya Kang Deddy Mulyadi kepada anak-anak muda ini bukan marah karena benci ya, tidak. Selepas ini sudah pasti Kang Deddy Mulyadi memaafkan mereka. Dan bisa saja mereka nanti dipanggil untuk bertemu langsung, kemudian ada nasihat seperti itu ya yang diberikan oleh Kang Deddy Mulyadi kepada mereka. Saya yakin sih dalam waktu dekat akan ada momen seperti itu. Dan ini ada postingan dari Julia. Wajah para pelaku pembawa spanduk Persikas sudah diamankan. Yang pasti mereka ini tidak akan dipenjerong. Mereka hanya akan dibina, dikasih nasihat. Lihat KDM marah gara-gara supporter Persikas Subang bentangin spanduk sambil teriak-teriak karena protes, katanya Persikas mau dijual ke Provinsi Sumatera Selatan. Jadi klub sepak bola tersebut mau dijual ke Provinsi Sumatera Selatan dan para pendukungnya ini protes, tapi protesnya kepada gubernur, protesnya ke manajemen dong atau bupatinya. Jangan semua hal Anda ngadu kepada Kang Deddy Mulyadi. Ada-ada aja orang Subang ini ya. Orang lagi momen haru KDM sama rakyat tiba-tiba ngebentangin banner Persikas sambil teriak-teriak. Ya wajar marah, orang lagi sedih tiba-tiba ada orang teriak-teriak nama Persikas, kan aneh juga gitu ya. Mana lagi live lagi. Nah, inilah menurut saya orang-orang nggak tahu tempat, nggak tahu waktu gitu. Betul, ya kan? Bukan tidak boleh menyampaikan aspirasi, ya. Tidak boleh
bukan tidak boleh menyampaikan kritik, tapi juga harus tahu situasi dan kondisi, tempat dan waktunya gitu. Kalau bukan waktunya di situ ya jangan, kalau tempatnya bukan di situ ya jangan juga gitu. Jadi jangan memaksakan sesuatu yang itu tidak diperbolehkan gitu ya. Istilahnya itu kalau kita mau menyampaikan kritik itu harus pakai adab. Ya adabnya itu di tempatnya. Di mana kira-kira tempatnya? Bukan di situ tempatnya, orang lagi haru. Lu malah ngebentangin Persika sambil teriak-teriak. Ya nggak pantas. Ini gimana sih cara orang menyampaikan kritik itu kok tiba-tiba spontanitas begitu? Dan ada satu komentar yang perlu saya bacakan biar kalian juga paham. Sebenarnya Persikas itu butuh KDM. Ya memang betul, makanya mereka ngadu kepada Kang Deddy Mulyadi. Karena harapan mereka, Kang Deddy Mulyadi akan membantu klub Persikas agar tidak dijual ke Provinsi Sumatera Selatan. Tapi itu forum rakyat, tahu tempat, tahu waktu dong. Cuma caranya memang tidak memungkinkan. Mudah-mudahan KDM bisa menemui Persikas. Minimal anak-anak muda itu sih yang menemui Kang Deddy Mulyadi dan minta maaf. KDM nggak bisa bantu bro, dananya saja harus lebih dari 100 miliar. Gila kata. Makanya tim Raffi Ahmad dan Atta aja nggak sanggup bertahan lama. Raffi Ahmad dan Atta Halilintar saja nggak sanggup bertahan lama karena biayanya tuh lebih dari 100 miliar. Bapak aing teh lebih penting ke rakyat daripada kelompok. Menarik nih, Kang Deddy Mulyadi lebih mementingkan rakyat daripada kelompok. Aduh, siapa nih Kang Barok Namina membuat narasi biar masyarakatnya mempunyai persepsi yang berbeda gitu ya kepada Kang Deddy Mulyadi. Detik-detik dilarang lewat depan rumah Kang Deddy Mulyadi. Kalian ingatkan kemarin soal kiriman ular kobra ke kediaman Kang Deddy Mulyadi. Makanya penjagaannya diperketat. Lagian bapak ini orang asli situ atau hanya numpang lewat? Wajar dong kalau ada penjagaan ketat. Mungkin juga ada pengecualian untuk warga di sekitar. Nggak mungkin dong dilarang karena tempat tinggal mereka di situ. Kalau dilarang kan nggak mungkin mereka bisa masuk. Tapi kalau orang pendatang pasti dilarang. Lagian jalan kan bukan hanya itu, ada banyak jalan alternatif lain.